Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Babu Taubah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan menerima dan meridhoi semua amal soleh, baik yang sedang kita kerjakan maupun yang sudah kita kerjakan, sehingga kita semua layak mendapat ridhonya dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, dari kitab Ensiklopedi Adab Islami yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, yaitu adab yang terkait dengan al-aklu, ya, atau adab makan, yang mana di sini dibahas 3 bagian: adab sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Kemarin kita sudah sebutkan adab-adab sebelum makan, ya. Yang pertama adalah niat yang benar. Yang kedua, berusaha mencari makanan yang halal. Kemudian tidak makan ketika perut masih kenyang. Yang keempat, memenuhi, ya, undangan makan. Yang kelima, tidak makan dengan menggunakan bejana emas, ya, atau perak. Ya, tidak makan dari piring emas atau perak. Yang keenam adalah mengajak makan orang yang hadir. Yang ketujuh, ya, mengajak pembantu untuk ikut makan atau memberi, ya, makanan tersebut kepadanya. Yang ke-8, sikap rendah hati. Yang ke-9, mengikut sertakan tetangga, ya, untuk mencicipi makanan. Dan yang ke-10, memasak makanan untuk teman-teman dan orang banyak, ya. Dan yang ke-11 adalah tidak berlebih-lebihan. Nah, ini adalah adab sebelum makan. Nah, insya Allah hari ini kita akan bacakan adab-adab yang terkait dengan makan ini, yaitu ketika sedang makan, ya. Ketika sedang makan, bagaimana adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara adab ketika makan, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah yang pertama, berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan, ya. Berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan merupakan tindakan yang dapat mendatangkan berkah dan menanamkan cinta dan kasih sayang, ya, serta dapat memperkuat persaudaraan di kalangan umat Islam. Ya, beberapa sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka makan namun selalu tidak cukup. Maka, ya, beliau SAW menjawab, ya, ijtami'u ala ta'amikum. Apa artinya? Berkumpullah ketika kalian menyantap makanan, ya. Wadhkur ismallah alaihi yubarik lakum fihi. Dan sebutlah nama Allah, semoga kalian mendapat berkah, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, adab yang pertama ketika makan itu adalah berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan, ya. Nah, makanan seperti ini akan mendapatkan berkah dari Allah, dan makanan yang sedikit akan cukup untuk orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, ta'amul wahid yakfi al-isnain, ya. Jadi makanan satu orang cukup untuk 2 orang, kata Rasulullah SAW. Wa ta'amul isnain yakfi al-arba'ah, ya. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi as-samaniyah. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ya, Masya Allah. Ini kenapa kita harus, ya, kalau makan itu, ya, berkumpul atau memperbanyak orang ketika makan. Makanya saya ingat dulu ketika kecil, orang tua termasuk mewanti-wanti terus
kalau makan kalau bisa jangan sendiri-sendiri gitu. Ya makan bersama gitu. Kalau dulu belum ada meja makan, ya ada tikar gitu kan. Maka makan di atas tikar gitu. Nasinya diambil gitu kan. Lauknya ditaruh. Ya kemudian piringnya bahkan sampai cuci tangannya gitu kan. Baru kemudian apa? Duduk bismillah gitu. Ya. Ya berarti apa namanya, mungkin ya orang tua kita dulu sudah tahu bahwa ya berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan itu bisa mendatangkan keberkahan gitu ya. Kadang-kadang kalau makan sendiri 5 piring kurang Pak ya, tapi kalau makan rame-rame 1 piring bisa berdua gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu dirahmati Allah, adab ketika makan itu adalah mencuci tangan sebelum makan. Ya, jika tangan seseorang terkena kotoran atau sejenisnya, hendaknya ia mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum makan. Para salaf dahulu melakukan hal ini. Ya, jika tangan tidak terkena kotoran, maka tidak wajib mencucinya, sebab mencuci tangan berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari bahaya. Ini merupakan adab yang sesuai dengan semangat ruh dan dakwah Islam. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya lebih harus lagi kita cuci tangan ya. Kalau dulu mungkin para ulama salaf mensyaratkan jika ya tangannya itu kotor gitu. Ya kalau tidak kotor tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang kayaknya kotor terus Pak ya. Semua yang kita pegang ya sudah tercemar dengan berbagai macam, ya mungkin berbagai macam virus, berbagai macam kuman gitu ya. Karena kondisi ya dunia tidak seperti dulu Pak ya. Kalau dulu semuanya masih higienis gitu Pak ya. Jadi adab ya sebelum makan mencuci tangan ini perlu dibiasakan. Yang ketiga, menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin. Ya. Menunggu makanan yang panas hingga menjadi dingin merupakan berkah yang paling agung ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu a'dhamu lil barakah." Sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Ya, yaitu makanan yang masih mengumpulkan asap dan makanan yang masih panas sangat berbahaya untuk kesehatan badan. Ya, demikian juga halnya dengan makanan yang sangat dingin. Ya, oleh karena itu wajib mengikuti sunnah ini. Kalau lagi panas banget jangan dimakan, dan juga jangan biarkan sampai dingin banget. Jadi tapi apa? Ya hangat lah Pak ya. Makanya kalau minuman hangat juga ya enak Pak ya. Jangan dibiasakan ya makan ketika asap masih mengepul gitu. Karena itu tidak sesuai dengan ya adab yang ada di dalam agama kita, agama Islam ya. Yang keempat, tidak meremehkan makanan. Jangan meremehkan makanan, baik posisi orang tersebut sebagai tamu di rumah orang lain maupun berada di rumah sendiri. Sebab meremehkan makanan berarti meremehkan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Hendaknya seseorang senantiasa mengingat bahwa masih banyak orang-orang yang tidak memiliki makanan. Oleh karena itu, barang siapa yang meremehkan makanan, niscaya nikmat tersebut akan dicabut darinya. Ya. Nah, ini nanti terkait dengan yang kelima, ya, tidak mencela makanan. Ya, jadi bentuk tidak meremehkan makanan itu apa? Ya, tidak mencela gitu. Berarti kalau mencela termasuk yang meremehkan. Janganlah mencela makanan karena hal itu bertentangan dengan sunnah Nabi dan termasuk meremehkan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Tentunya juga dapat menyinggung perasaan orang yang menyajikan makanan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jika suka beliau makan, jika tidak diapain Pak? Kalau kita ngelihat makanan
Kalau suka kita makan, kalau nggak suka, ganti lain gitu ya. Kalau Rasulullah kalau tidak suka, ya tidak dimakan gitu. Ya, jadi tidak ada celaan, tidak ada ungkapan-ungkapan yang menjadikan ungkapan itu sebagai apa? Meremehkan makanan gitu. Ya. Kalau suka ya kita makan, kalau nggak suka tinggalin aja, Pak. Oh, kenapa ini suamiku nggak makan hari ini? Gitu kan? Mungkin suami istri kita mungkin nanti berpikir kan, oh mungkin kenyang gitu kan. Atau mungkin puasa gitu kan. Gitu kan? Jadi jangan meremehkan makanan. Yang keenam, Bapak Ibu dirahmati Allah, menyebut nama Allah ketika makan. Ini adab. Menyebut nama Allah ketika makan merupakan pengakuan bahwa makanan tersebut milik Allah dan berasal dari Allah. Selain itu untuk mengusir syaitan yang ikut mencicipi makanan manusia. Demikian juga dalam masalah lainnya tentunya. Di antara jenis zikir yang disebutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi." Nah, ini di antara zikir yang dianjurkan untuk kita ucapkan ya ketika makan gitu ya. Tapi ya kalau tidak, minimal nanti ada juga anjuran ya minimal apa? Minimal dengan mengatakan bismillah. Katakan Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Wa idza syariba labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu fa innahu laisa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasyarabi illa al-laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, ucaplah apa ucapnya? Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Ya, Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Nah, ini yang diucapkan, ya Allah, berkahilah makanan kami dan gantilah dengan makanan yang lebih baik. Apabila ia minum susu, maka ucaplah Allahumma barik lana fihi, ya, wazidna minhu, ya, ya Allah, berkahilah minuman ini kepada kami dan tambah kepada kami, gitu ya. Karena kenapa, Pak? Karena susu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yujzi minat ta'am wa syarab illa laban. Ya, Masya Allah. Ya Allah, berkahilah susu yang kami minum ini dan tambahkanlah untuk kami susu tersebut. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan fungsi makanan dan minuman selain susu. Jadi Masya Allah, Pak ya. Jadi susu itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bisa menggantikan posisi apa? Posisi makanan dan minuman. Makanya kenapa dulu bayi ketika dia minum ASI sudah cukup baginya, tanpa harus makan makanan yang lain gitu. Jadi kalau 2 tahun itu ASI doang, itu udah cukup itu. Ya, karena kata Rasulullah SAW, susu itu menggantikan apa? Menggantikan makanan dan menggantikan fungsi, maksudnya fungsi makanan dan minuman, ya. Makanya ketika kita minum susu, kita harus mengatakan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, ya Allah, berkahi air susu itu untukku dan tambah kepadaku. Artinya apa? Nanti dikasih lagi rezeki biar kita bisa beli lagi gitu. Cuma kalau susu sekarang nggak tahu, Pak ya. Susu sekarang warnanya putih, tapi kandungannya tidak seperti susu yang diminum oleh ya Rasulullah dan para sahabatnya mungkin, Pak ya. Kalau dulu susu ya memang langsung diperah tuh dari kambing yang ada di belakang rumah, Pak ya. Ada nggak yang seperti itu sekarang, Pak? Ada, Pak? Siapa, Pak? Di kampung gitu ya. Jadi kalau mau minum susu tinggal langsung perah gitu ya.
dan kemudian disaring, ya langsung diminum gitu. Nah itu yang bisa apa Pak? Menggantikan fungsi makanan dan minuman. Tapi kalau susu sekarang wallahu alam ya. Ya tapi atas nama susu jangan lupa Pak mengatakan apa? Allahumma barik lana fihi, habis itu apa? Wazidna minhu, dan tambahkan kepada kami ya. Nah, apabila ia berpuasa, ucapkanlah ketika berbuka apa? Zahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah sirna, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan ya insyaallah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adab yang ketujuh, yang keenam yaitu menyebut nama Allah ketika makan. Maksudnya berzikir ketika makan. Yaitu dengan mengatakan Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Apabila dia minum susu, apa yang dia katakan? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan adab yang ketujuh, yaitu membaca basmalah ketika hendak makan. Ya, ketika hendak makan baca apa? Basmalah. Hal ini termasuk adab yang paling agung dan penting yang tertera di dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Ya, jadi di sini dari hadis ini ada 3 perintah ya sekaligus Pak ya. Yang pertama, sammillah gitu. Artinya apa? Sebutlah nama Allah dengan mengatakan bismillah gitu. Yang kedua apa? Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dan yang ketiga apa? Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang paling dekat denganmu gitu. Ya. Nah, ini yang cocok memang untuk yang makan apa Pak? Makan senampan rame-rame gitu Pak ya. Cuma kalau di piring kecil kayaknya ya cocok juga gitu, kalau dipraktekkan cocok juga gitu ya. Karena siapa tahu kan satu piring, habis itu pas kita makan kelihatannya enak gitu kan. Pas kita makan ternyata apa? Ya enggak seenak yang dibayangkan gitu kan. Nah, kalau kita belum gini-gini semua, kan masih enak kan, kalaupun harus meninggalkan tadi kan. Tapi kalau udah gini-gini ditinggalkan, jadi malu nanti sama apa namanya tetangga kan, atau sama orang lain. Katanya makannya pakai adab, ditinggalin udah diobok-obok gitu kan. Berarti jadi tidak beradab kan. Pakai piring itu relevan juga gitu. Tapi memang kalau yang lebih relevan tuh kalau pakai nampan gitu kan. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Maka jangan ambil yang di depan sono gitu. Ya. Yang di belakang, yang di depanmu aja ngambilnya gitu. Ya. Atau putar gitu ya. Jangan, Pak, ya. Atau tadi putar ada teknologi, oke lah. Pokoknya jadikan yang jauh menjadi mendekat. Jangan ngambil begini, Pak ya. Baik. Beliau juga memberi nasihat kepada orang yang lupa mengucapkan basmalah ketika mulai makan. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Wa fi riwayah falyazkur ya ismallah. Fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Jika salah seorang dari kalian makan, ucaplah apa ucapnya? Bismillah. Dalam riwayat yang lain sebutlah nama Allah. Apabila sebelum makan ia lupa mengatakannya, hendaklah ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Yang artinya apa? Dengan nama Allah dari awal hingga akhir. Ya. Nah, itu kalau lupa, Pak.
Ya, kalau sengaja lupa gimana? Kalau sengaja lupa istighfar, Pak. Ya, istighfar. Ya, baru kemudian apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Memang sengaja nggak baca bismillah gitu ya. Jika dihidangkan makanan, beliau mengucapkan bismillah, ya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan bahayanya tidak membaca bismillah ketika makan atau hal lainnya, sebab hal itu membuka peluang untuk syaitan, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala, ya, fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asy-syaitan li ashabihi la mabita lakum wala 'asha." Masyaallah, Pak. Ini menarik, Pak, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak punya tempat bermalam dan tidak punya santapan malam ini. Nah, kata syaitan kepada temannya. Berarti masuk rumah juga harus baca apa, Pak? Jadi assalamualaikum dulu kan? Jangan bismillah, nanti nggak ada yang jawab kan? Ya, assalamualaikum. Kemudian apa, Pak? Udah ada yang jawab, udah ada yang buka pintu atau kita buka sendiri, maka kemudian apa? Bismillah. Jangan lupa, Pak. Ya, biasanya kita assalamualaikum saja, Pak, ya. Bismillahnya lupa. Nah, kalau tidak ada bismillah berarti apa? Kemungkinan syaitan ikut tidur di rumah kita. Nah, kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala, ya, wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit. Masyaallah, kata syaitan, Pak, ya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Ya, apabila ia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengatakan bismillah, maka syaitan berkata, kalian telah mendapatkan tempat bermalam. Nah, syaitan mengatakan kepada teman-temannya, kalian hari ini ada tempat bermalam, katanya. Apabila ia makan tanpa menyebut nama Allah, tanpa mengatakan bismillah, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lain, kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan santapan malam, gitu. Jadi syaitan dapat tempat nginap dan dapat makan malam, Pak. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan biarkan syaitan gemuk di rumah kita, Pak, ya. Jangan biarkan syaitan ya dapat tidur enak di rumah kita. Caranya apa? Ketika masuk baca bismillah. Ya, ketika makan baca bismillah. Ucapan yang benar adalah bismillah, tidak boleh menambahkan dengan kalimat lain. Ya, walaupun kalimat tambahan itu dianggap baik, ya. Karena hal itu bertentangan dengan apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jikalau ucapan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dan kita diperintahkan untuk mengikuti dan mentauladani beliau. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ya, ikuti dia, artinya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu mendapat petunjuk. Ya, dan juga Allah taala juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi jika ia membacanya agak keras, Pak. Nah, kalau lagi mau makan atau mau masuk rumah bacanya
agak keras. Kenapa? Untuk mengingatkan bagi orang yang lupa membacanya. Barang siapa yang terlupa membaca bismillah sebelum makan dan teringat ketika sedang makan, ya hendaknya ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adab yang ketujuh, ya, membaca basmalah ketika hendak makan. Ya, walaupun ada yang mengatakan boleh membaca bismillahirrahmanirrahim, ya kita cukupkanlah, ya. Cukupkan apa? Cukupkan dengan membaca bismillah saja, itu afdol gitu, afdol, ya. Cuma kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, ya jangan merasa berdosa juga gitu, ya. Cuma apa? Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka cukup membaca bismillah, dan dianjurkan membaca agak keras. Nah, gitu, itu bagus, Pak. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya mengingatkan orang yang ada di sekitar kita. Kali-kali dia lupa, apa ya, lagi enak-enak lihat makanan, temannya baca bismillah gitu kan, habis itu, wah saya udah makan, saya nggak baca bismillah. Akhirnya apa? Nah, dia ingat di kitab ini disebutkan kalau lupa baca bismillah, berarti bacanya apa, Pak? Bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, jadi syaitan jadi tidak ikut makan. Yang ke-8, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terburu-buru memulai makan, ya. Seseorang seharusnya tidak mendahului para tamu lainnya dalam mengambil makanan. Nah, ini bagus juga ini untuk adab, apalagi di beberapa masjid kalau ada bagi bagi makanan Jumat berkah gitu, ya. Masjid kita ada, Pak, Jumat berkah? Nggak ada, ya. Sarapan pagi gitu, ya. Nah, kalau kita lihat habis Jumatan di beberapa tempat itu heboh, Pak, ya, rebutan gitu kan. Nah, ini berarti tidak mengamalkan adab yang ini nih. Jangan terburu-buru memulai makan gitu, ya. Seseorang seharusnya tidak mendahului para tamu lainnya dalam mengambil makanan. Kalau bisa yang pertama gitu, ya, ya. Sebab hal itu termasuk salah satu ciri orang yang rakus, Pak. Seorang penyair berkata, jika setiap tangan diulurkan ke makanan, maka tanganku bukanlah yang terdahulu. Artinya bukan yang duluan gitu. Sebab orang rakus adalah orang yang paling cepat mengulurkan tangannya ke makanan. Ya. Orang seperti itu akan dijuluki sebagai orang yang rakus dan tamak, kecuali apabila ia tahu, ya, bahwa orang-orang suka jika ia yang pertama mengambil makanan. Nah, ini kadang-kadang ustadz jadi serba salah juga ini. Ustadz disuruh duluan gitu kan, ya. Padahal ustadz maunya belakangan, biar tidak dianggap ustadz yang rakus gitu, ya. Ya. Tapi kadang-kadang memang ini, makanya ditulis juga sama pengarang kitab ini, bagus juga untuk apa, Pak? Membela ustadz gitu, ya. Ya. Kan di sini ditulis bahwa kecuali apabila ia tahu bahwa orang-orang suka jika yang pertama mengambil jika ia yang pertama mengambil makanan. Mungkin karena ia dipandang yang paling, ya, dalam ilmunya, atau karena paling tua gitu, ya. Atau karena ia tuan rumah, atau karena ia pemilik, ya, suatu tempat. Apabila ia hadir, orang-orang akan enggan mendahuluinya, ya, mengambil makanan. Jika seperti ini kondisinya, maka ia boleh mendahului orang-orang mengambil makanan. Nah, ada pembelaan juga nih untuk yang ini, Pak, ya. Tapi kalau, ya, kita sendiri inisiatif gitu, Pak, ya, belum diapa-apain doh, tangan kita duluan. Nah, ini sebaiknya, ya, untuk yang sudah ngaji di Masjid Babu Tawah, tidaklah, Pak, ya, tidak. Sehingga apa? Ya, menjadi pelajaran untuk yang lain. Yang ke-9, terlebih dahulu mencicipi buah-buahan, Pak. Nah, ini yang ke-9. Sebagian ulama menyebutkan hal ini dan berdalil dengan ayat
yang ada di dalam surat Al-Waqiah ayat 20 dan 21. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrim mimma yashtahun. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Ya, jadi para ulama menjadikan mencicipi buah-buahan sebagai adab ya sebelum makan itu. Kenapa? Karena memang disebutkan oleh Allah di sini urutannya apa? Urutannya buah-buahan dulu gitu. Ya. Baru kemudian apa? Baru kemudian yang berat-berat gitu. Ya, memang kalau kita lihat dalam pendapat medis, bahkan di sini disebutkan sebagian ahli medis menyebutkan bahwa hal itu lebih bermanfaat untuk kesehatan badan dan lebih memudahkan proses pencernaan, Pak. Maka ini ada isyarat kalau memang ada buah-buahan, makan dulu buah-buahan gitu kan, sebelum yang berat-berat. Berbeda dengan kita, memang kalau kita lihat biasanya ya di di bok nasi padang gitu kan, ada di situ ada jeruk, ya ada pisang biasanya. Pisangnya biasanya terakhir kita makan, benar gak Pak? Jeruknya terakhir kita makan biasanya, benar kan? Ya, nah ini kalau bisa dibalik ya. Pisang dulu, habis itu jeruk dulu, baru terakhir apa Pak? Terakhir yang lain gitu kan? Ya, sehingga apa? Ya ada perubahan sedikit ya. Kita lihat nanti efeknya ada perubahan atau tidak. Tapi insya Allah kalau kita tujuannya mengikuti sunnah Nabi atau adab-adab yang sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, syariat Islam, insya Allah pasti ada berkahnya. Baik, yang ke-10 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makan dengan tangan kanan. Nah ini penting Pak ya. Ini banyak orang makan tapi tak pakai adab yang ini Pak. Ya, makan dengan tangan kanan hukumnya wajib Pak. Jadi hukumnya wajib. Memang bicara adab itu ya, kalau dikaji di dalam ilmu usul fikih itu tidak semua wajib. Adab itu tidak semua wajib. Ada yang sifatnya dia itu ya yang dianjurkan gitu kan, yang lebih baik gitu kan. Tapi ada yang sifatnya wajib gitu. Nah, adab makan dengan tangan kanan hukumnya wajib Pak. Dan makan dengan tangan kiri hukumnya haram. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrib biyaminih, fa inna syaitan yakulu bishimalih wa yashrabu bishimalih." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya, dan bila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sebab syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, jadi sekarang banyak juga syaitan ya. Ya memang syaitan ini kan bukan dari kalangan jin saja kan. Ya, minal jinnati wan nas gitu ya. Makanya jangan sampai Pak, kita udah sholat di Masjid Babu Taubah gitu kan. Pas makan, syaitan itu katanya. Kan nggak indah gitu ya. Apalagi makannya ngambilnya di sini gitu. Makannya subuh ya, makan subuh di sini. Makan subuh, makan dari masjid gitu kan. Habis itu pakai tangan kiri. Nauzubillah Pak. Ditunjuk rame-rame. Ya syaitan, nauzubillah gitu ya. Ya, demikian juga ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kul biyaminik" di hadis yang lain, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini menarik Pak, ada kisah ya dengan sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang laki-laki agar makan dengan tangan kanan. Tetapi ia menjawab, "Saya tidak bisa," katanya. Ini hati-hati Pak ya. Ya, saya tidak bisa kata laki-laki itu kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru, "Semoga kamu tidak akan bisa selamanya." Itu kata Rasulullah. Ya, semoga kamu tidak bisa selamanya. Dia enggan melaksanakan perintah beliau karena kesombongannya. Maka ketika itu juga laki-laki itu kemudian tidak mampu mengangkat tangan ke mulutnya. Artinya tangan kanannya tidak mampu dia angkat ke mulutnya. Ya, makanya jangan berani mengatakan apa? Ya nggak bisa gitu. Padahal bisa. Ya.
Demikianlah hukuman bagi yang menentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi orang yang kidal, bagi orang yang kidal sekalipun tetap diwajibkan untuk makan dengan tangan kanan. Saya kidal nggak bisa dengan tangan, saya nggak bisa dengan tangan kanan. Itu hati-hati, nanti berlaku Pak. Bisa jadi dia nggak bisa makan dengan tangan kanan selamanya. Nggak ada alasan kidal Pak. Ya, pasti bisa. Orang kidal ngangkat yang lain bisa kan? Bisa. Ya. Jadi usaha dulu sebelum apa? Sebelum mengatakan tidak bisa. Dan ini bukan perkara yang apa Pak? Bukan perkara yang sepele sebenarnya. Ini perkara yang berat. Dan banyak orang melecehkan sunnah ini. Ya bahkan bukan sunnah, ini perkara yang wajib ini. Ya. Ada yang nggak enak kalau nggak pakai tangan kanan, nggak enak gitu. Karena sudah terbiasa mungkin Pak ya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun di pembahasan kita dulu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai apa? Memulai sesuatu dengan kanan, Pak. Yuhibbut tayamun namanya. Sampai kalau dia bersuci, wudu kanan dulu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sendal, kanan dulu. Sampai kalau sisir rambut, kanan dulu Pak. Apalagi kalau makan. Ya Allah, mudah-mudahan Pak ya nggak ada lagi orang-orang yang ya khususnya yang sudah ngaji lah Pak ya. Jangan sampai ketika makan subuh pengajian hari Ahad atau hari Sabtu masih ada yang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, kalau dulu di pesantren itu langsung dipukul sama guru itu. Cuma kalau sudah senior begini kan nggak enak Pak ya. Masa udah senior mas di tangannya di itu kan nggak enak gitu. Mas cukup dengan pembacaan saya sudah cukup insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ya, jika punya kesempatan nanti kita lanjutkan membacakan adab-adab yang terkait dengan makan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di dalam kehidupan keseharian kita sehingga kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.